Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Mastery Learning dan Program Instruction. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Firda Tania Nur Ifani. Dipersilakan. Ya, saya Firda Tania Nur Ifani akan memaparkan materi mengenai Mastery Learning. Mastery Learning terdapat konsep Mastery Learning sebagai strategi pembelajaran. Yang kedua ada langkah pembelajaran Mastery Learning. Dan yang ketiga ada tips pelaksanaan pembelajaran Mastery Learning. Ya, slide selanjutnya. Konsep Mastery Learning. Model pembelajaran Mastery Learning dikembangkan oleh Bloom untuk pembelajaran kelompok, tetapi cocok juga untuk pembelajaran individual. Model didasarkan pada pandangan bahwa semua siswa dapat mempelajari perilaku atau materi baru dengan bantuan yang terencana dan sensitif. Menurut Yudkowsky, Park, Lineberry, Knox, Ritler, dan Ritler pada 2015. Model Mastery Learning begitu sensitif dan fokus pada perbedaan kemampuan awal sebagian siswa yang telah diperolehnya pada pengalaman belajar sebelumnya. Slide selanjutnya. Lalu yang kedua adalah langkah pembelajaran Mastery Learning. Menurut Guskey, pada tahun 1997, langkah-langkah untuk merancang instruksi sesuai dengan pembelajaran penguasaan untuk mendapatkan hasil belajar yang diinginkan yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, tujuan dan sasaran pendidikan harus ditentukan dengan yang sesuai unit pembelajaran. Lalu langkah yang kedua, pembelajaran persyaratan untuk setiap unit pembelajaran harus ditentukan. Dan langkah yang ketiga, tes untuk mengukur pembelajaran prasyarat dalam ranah kognitif harus dilakukan untuk mendiagnosis pembelajaran prasyarat siswa pada awal unit pembelajaran baru. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Konita Umi Sabarni. Dipersilahkan. Udah. Ya, slide selanjutnya. Nah, langkah yang keempat yaitu menurut hasil tes diagnostik, unit pembelajaran sebelumnya harus ditinjau kembali jika diperlukan. Dari hasil yang sudah diukur, sudah didiagnosis oleh guru itu harus ditinjau kembali siapa saja yang memang perlu diulas. Seperti itu. Jadi siswanya. Yang langkah keempat yaitu menurut hasil tes diagnostik, unit pembelajaran sebelumnya harus ditinjau kembali jika diperlukan. Dari hasil yang sudah diukur, sudah didiagnosis oleh guru, itu harus ditinjau kembali apa saja yang memang perlu diulas, seperti itu. Jadi siswanya misalnya hanya memahami mengenai contoh-contoh pelanggaran HAM atau misalnya contoh-contoh dari puisi kontemporer. Nah, itu berarti kita harus pastikan bahwa si siswa itu paham. Setelah itu baru diminta untuk melanjutkan pada unit berikutnya untuk bisa dikembangkan pada materi atau disambungkan pada materi lain atau unit lain pada pertemuan berikutnya. Jadi mengambil inti dari setiap materi kemudian kita kaitkan dengan unit atau materi yang penting yang ada di pertemuan berikutnya. Jadi tidak menyeluruh tapi hanya mengambil satu unit saja dan itu harus diperdalam lagi. Kemudian ada langkah kelima.
Setelah menyelesaikan pembelajaran prasyarat, kegiatan baru untuk unit pembelajaran baru diimplementasikan. Ya betul, jadi harus diimplementasikan, siswa harus melaksanakan kegiatan yang bisa dia mengekspresikan hasilnya, pemahamannya. Misal kalau puisi bisa diimplementasikan dengan menulis puisi atau membaca puisi. Kemudian ada langkah 6, setelah membantu siswa mendapatkan perilaku yang diinginkan, penilaian tindak lanjut harus dilakukan. Baik, setelah membantu siswa mendapatkan perilaku yang diinginkan, misalnya sudah melihat atau sudah membimbing siswanya menulis puisi, berarti guru akan melakukan penilaian untuk merencanakan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada langkah yang ketujuh, menurut hasil penilaian formatif, siswa yang tidak mencapai kriteria penguasaan pembelajaran harus diidentifikasi dan peluang belajar tambahan harus diberikan kepada siswa ini. Kemudian ada langkah yang ke-8, yaitu tes tindak lanjut paralel harus diberikan kepada siswa yang menerima bantuan tambahan untuk mencapai tujuan unit pembelajaran. Baik, slide selanjutnya boleh. Nah, di sini ada tips untuk implementasi. Efektivitas model mastery learning sangat tergantung pada 3 variabel utama, yaitu yang pertama pengetahuan sebelumnya, yang kedua ada layanan belajar, yaitu latihan, umpan balik, penguatan, dan koreksi, yang ketiga perilaku belajarnya, yaitu partisipasi dan keterlibatannya. Baik, slide selanjutnya. Ya, tadi yang ketiga variabel tadi tersebut dapat dikendalikan ya oleh guru. Hasilnya berupa penguasaan kompetensi sesuai tujuan pembelajaran dapat tercapai. ML atau Mastery Learning efektif digunakan dari tahun usia prasekolah hingga kelas pakar untuk semua tingkat pendidikan. Tetapi tidak untuk semua tujuan pembelajaran dan unit pembelajaran. Hanya unit materi yang bersifat prosedural dan hierarkis, saling berkaitan dan berurutan saja yang dapat digunakan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Yolanda Salwa Putri. Program instruction. Dalam program instruction ada beberapa bab yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian program instruction, yang kedua macam-macam bentuk program instruction, yang ketiga keuntungan dan kelemahan metode program instruction, dan yang keempat yaitu cara menyusun program instruction. Slide selanjutnya. Program instruction menurut Sydney Tracy, metode program instruction merupakan proses pembelajaran yang dilakukan antara guru dan murid yang terjadi secara langsung dengan perantara sebuah alat yang sudah disusun secara terprogram dengan sederhana. Jadi dalam program instruction ini suatu pembelajaran yang dimana memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari terlebih dahulu bahan materi yang akan disampaikan pada hari itu dengan perantara sebuah alat, yaitu seperti buku paket, buku LKS, yang sudah disusun secara terprogram dan sederhana sesuai dengan tingkatan kelasnya. Slide selanjutnya. Macam-macam bentuk metode program instruction. Menurut Muhammad Saleh Muntasir dalam buku pengajaran terprogram halaman 27, ada 3 macam bentuk metode program instruction. Yang pertama yaitu program linear. Program linear sendiri yaitu suatu teknik perencanaan yang bersifat analisis dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Jadi dalam program linear ini siswa diberikan soal berupa masalah dan bagaimana cara siswa memecahkan masalah. Tidak hanya satu saja, tapi ada berbagai macam cara dan mencari salah satu cara yang bersangkutan dengan masalah tersebut. Yang kedua yaitu program bercabang.
Setiap pertanyaan disertai dengan kemungkinan jawaban yang dapat dipilih oleh siswa. Jadi, program bercabang ini bisa juga disebut sebagai soal pilihan ganda, yang dimana siswa bisa langsung menjawab soal dan sudah tersedia beberapa pilihan yang jawabannya itu benar. Yang ketiga yaitu program klasikal. Dalam program klasikal, siswa diberikan waktu untuk mempelajari terlebih dahulu suatu cerita kejadian atau peristiwa dalam buku paket atau LKS. Kemudian siswa menjawab pertanyaan yang sudah disajikan dalam buku tersebut. Kemudian setelah itu guru dan siswa sama-sama membahas dan mencari jawaban yang tepat dan membenarkan jawaban siswa yang salah. Terima kasih. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Delta. Saya Delta Ida Putri akan menjelaskan slide selanjutnya. Menurut S. Nasution, dalam buku Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, program instruksi itu ada kelemahan dan kelebihannya. Di antaranya, yang pertama, ada kelebihan metode program instruction. 1. Langkah-langkah menuju tujuan dapat dikontrol atau diatur dengan jaminan bahwa tujuan akan tercapai sepenuhnya. Kemudian yang kedua, balikan atau feedback yang langsung atau segera sehingga dapat segera diketahui kesalahan murid untuk diperbaiki, akan tetapi dapat pula menunjukkan kelemahan program itu sendiri. Kemudian, partisipasi aktif dari pihak murid dan kesempatan bagi murid untuk belajar dan maju menurut kecepatan masing-masing. Kemudian, ada kekurangan dari metode program instruction. Nah, kekurangannya itu yang pertama, program ini sering panjang lebar dan karena itu membosankan. Kemudian, tidak memberikan kesempatan individualisasi bahan pelajaran dan dalam pengajaran instruksi terencana tidak ada kemungkinan bagi murid untuk dapat memilih. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh Nur Aini. Ya, saya Nur Aini akan menjelaskan cara menyusun program instruction atau instruksi terencana. Menurut W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran Jakarta, PT Gramedia tahun 1989, halaman 478 sampai 479, 3 langkah utama menyusun program instruction atau instruksi terencana yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu disusun dalam suatu proses produksi dengan sasaran yang khusus, dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, usaha ujian dasar beberapa bentuk program. Nah, selanjutnya cara yang ketiga yaitu menentukan tipe program yang akan menunjukkan pelaksanaan dan fungsi mengajar, analisis bahan pelajaran, dan cara mendiagnosa dan mengatasi kesulitan dengan gaya tertentu. Ada beberapa program yang perlu dipilih, di antaranya yaitu yang adalah tipe konten program atau program isi pelajaran. Ini berisi apa yang akan diajar. Bagian-bagian ini dibagi-bagi dalam bagian yang lebih kecil atau unit terkecil. Kemudian disusun secara sistematis menurut learning hierarchy bidang studi tertentu. Berdasarkan pembagian inilah ditentukan mana yang harus dipelajari, walaupun hal ini dapat berubah menurut pengalaman dalam uji cobanya.
Yang kedua, tipe listen program atau program yang menentukan cara mengajar. Tipe ini berfungsi mendiagnosa dan menentukan langkah mengajar yang balik dan respon murid terhadap pelajaran yang diberikan. Menjelaskan respon murid itu lalu ditetapkan salah satu program, yaitu program remediasi atau program bypass ulangan atau on sistem yang telah disediakan. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe item program atau bentuk program yang diajarkan. Tipe ini berfungsi melaksanakan kontrol terhadap apa yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Item program adalah prosedur untuk mengajar apapun yang telah ditetapkan untuk diajarkan oleh konten dan listen program. Item program ini dikenakan pada unit-unit kecil yang telah disebut di atas, atau yang telah saya sebutkan di awal. Kemudian, item-item ini akan step by step dalam program interaction. Pada wujud item itu bisa berbentuk pertanyaan, masalah, dan tugas-tugas individu. Sekian presentasi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.